Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kamu yang mengalami kepahitan. Jangan disimpan-simpan, harus cepat dibereskan. Katakan amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Rut pasal yang pertama, ayat 18 sampai ke 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, mari kita bahas. Akar daripada kepahitan dalam hidup kita ada suatu hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Sering membuat kita banyak bersungut-sungut dan takut untuk melakukan firman Tuhan. Kepahitan dapat mengganggu kesehatan rohani dan jiwa kita. Kepahitan akan membuat seseorang tidak bahagia dan tidak dapat tersenyum. Lihat, kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Bahkan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan ketika sedang mengalami yang namanya kepahitan ini. Saudara, seringkali kita bertanya begini, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalaminya? Saudara, mari hari ini tetap percaya dan tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang hebat, rencana yang baik, rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Ada amin? Kita lihat, Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidup. Kelaparan membuat dia dan suaminya, Elimelek, dan kedua anaknya pergi dari Bethlehem, Yehuda ke Moab. Mereka pindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut. Di sana, ia justru mengalami masalah bertubi-tubi. Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut, meninggal. Ia bersama kedua menantunya menjadi janda. Anda bisa bayangkan? Nah, akibatnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka lagi. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan. Oleh karena itulah, ketika pulang ke kampung halamannya, ia tidak mau dipanggil Naomi lagi, melainkan Mara, yang artinya pahit, karena kondisinya yang sudah habis-habisan. Saudara, masalah demi masalah telah menghalangi mata iman seorang Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Rencana tersebut adalah Rut yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Tuhan Allahnya Naomi. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat rencana Allah yang besar untuk umatnya. Melalui Rut, garis keturunan Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya lahir, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk kita. Pergumulan dan permasalahan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan yang baik dan besar itu. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya. Ingatlah kasih-Nya yang selalu baru untuk kita semua. Kita perlu senantiasa mengucap syukur atas penyertaan-Nya yang sempurna. Katakan amin. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus-menerus menyimpan kepahitan itu. Harus segera dibereskan. Amin. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus dan membuka hati kita untuk dijamah dan diselidiki oleh Roh Kudus. Sehingga kita menyadari segala perbuatan yang salah dari kita. Bukan sebaliknya. Kita malah tetap merasa benar dan menyalahkan orang lain. Saudara, bertobatlah. Pikul salibmu, maka kemuliaan Tuhan akan datang kepadamu. Karena tanpa salib tidak ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara, jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni kita apabila kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Matius 6, 14-15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam dan terus-menerus menyimpan kepahitan. Kita harus bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni satu sama lain. Katakan amin. Saudara, kita yang telah beroleh pengampunan dari Tuhan juga harus membuka hati untuk mengampuni orang lain. Dan buanglah semua kepahitan yang ada. Yang mau katakan amin. Mari saat ini saya berdoa agar kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hidup Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Sehingga Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan saatnya buang itu semua kepahitan. Ganti dengan kasih Kristus dan hiduplah dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, Engkau